Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video kita kali ini. Kita akan membahas tentang latihan soal psikotes untuk SKTT P3K Kejaksaan di tahun ini. Sekarang kita akan bahas terkait logika matematika. Ini keluar di psikotes tahun lalu ya teman-teman, terkait jarak kecepatan waktu atau kita singkat dengan Jokowi. Mulai ke soal yang pertama, tapi sebelum kita bahas soal, aku kasih dulu beberapa materi dikit ya. Satu materi dikit tentang Jokowi. Jadi teman-teman, Jokowi itu rumusnya adalah J sama dengan K kali W. Sehingga kalau misal aku punya segitiga, segitiganya seperti ini. Yang atas J, yang bawah K dan W. Jika yang ditanya J, berarti K kali W. Kemudian jika yang ditanya K, berarti J dibagi dengan W. Namun jika yang ditanya W, berarti J dibagi dengan K, gitu ya teman-teman. Nah, ini merupakan segitiga Jokowi, di mana J adalah jarak, K adalah kecepatan, dan W adalah waktu. Ini ya, silakan teman-teman highlight, foto, catat, cekrek 1, 2, 3. Oke, setelah itu kita lihat di dalam soal. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan, berarti diketahui K sama dengan K sama dengan 60 km per jam. Yang ditanya adalah berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak, berarti diketahui juga J-nya 120 km. Yang ditanya adalah waktu. Berdasarkan rumus yang tadi, kalau yang ditanya W sama dengan J dibagi K. J dibagi K. J-nya adalah 120 dibagi K-nya adalah 60. 120 bagi 60, nolnya kita coret, 12 dibagi 6 adalah 2 jam. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya, jangan lupa rumus Jokowi-nya. Kita ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 diketahui bus menempuh jarak 180 km, berarti diketahui J-nya 180 km dalam waktu 3 jam, berarti W sama dengan 3 jam. Yang ditanya adalah kecepatan, yang ditanya adalah K. K itu rumusnya adalah J dibagi W. J-nya adalah 180 km dibagi dengan W-nya adalah 3 jam. 180 dibagi 3 itu adalah 60 km per jam. Sehingga jawabannya yang C. Lagi ya, soal nomor 3. Tulis lagi teman-teman yang diketahui di soal. Mobil melaju dengan kecepatan, berarti sekarang yang diketahui K 40 km per jam dalam waktu 2 jam, berarti W-nya sama dengan 2 jam. Yang ditanya adalah berapa kilometer jarak yang ditempuh, berarti yang ditanya sekarang J. Rumus J itu kan Jokowi, J sama dengan K dikali W. K-nya itu adalah 40 dikali dengan W-nya adalah 2. 40 kali 2 itu 80, satuannya kilometer. Sehingga jawabannya yang C. Lagi, soal nomor 4. Sebuah mobil menempuh jarak 60 km dengan kecepatan 30 km per jam. Jika mobil dinaikkan menjadi 60 km, berapa jarak yang ditempuh mobil dalam waktu yang sama? Nah, ini kita masuk ke Jokowi, tapi cara mengerjakannya menggunakan perbandingan. Perbandingan itu ada 2 jenisnya ya teman-teman. Ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Apa bedanya? Kita bahas di contoh soal ini ya. Pertama, kalau kecepatannya 30 km per jam, dia akan menempuh jarak sejauh 60 km. Sekarang waktunya sama, misal sama-sama 1 jam atau sama-sama 2 jam, tapi kecepatannya kita tambah menjadi 60
kilometer per jam. Yang ditanya, berapakah jarak yang ditempuh? Kita simbolkan dengan X. Kalau kita pakai logika, dengan waktu yang sama, ketika kecepatannya bertambah, maka jarak yang ditempuh juga pasti bertambah ya teman-teman ya. Karena sama-sama bertambah, sisi kiri bertambah, sisi kanan juga bertambah, ini namanya perbandingan senilai. Perbandingan senilai, cara pengerjaannya dengan cara dikali silang. Kali silang itu seperti apa? Kali silang itu 30 dikali X. Jadi 30 kita kalikan dengan X sama dengan 60 dikali dengan 60. Ini kali ya. Sehingga angkanya menjadi, kita kan mau mencari X-nya saja, berarti 30-nya pindah. Yang tadinya sebelah kiri, kita ganti posisinya ke sebelah kanan. Sehingga X-nya menjadi sama dengan, yang ini tetap 60 dikali 60 dibagi dengan sisi kanan, sisi kiri pindah ke kanan menjadi dibagi 30. Kita coret 60 bagi 30 yaitu 2. 2 dikali 60 adalah 120 km. Sehingga jawabannya yang E. Itu ya perbandingan senilai. Lagi nih kita tentang perbandingan. Mobil melaju dengan kecepatan 40 km per jam, waktunya 3 jam. Jika kecepatan ditingkatkan menjadi 60 km per jam, waktu yang diperlukan ini untuk menempuh jarak yang sama, maksudnya ya, tapi dia lupa nulis di soal. Nah, kalau jaraknya sama, apabila mula-mula itu 40 km per jam, waktu tempuhnya itu adalah 3 jam. Sekarang kecepatannya kita naikkan menjadi 60 km per jam. Untuk menempuh jarak yang sama, berapakah waktu yang diperlukan? Di sini kita lihat kecepatannya bertambah. Secara logika, ketika kita mengendarai kendaraan semakin cepat, maka waktu yang diperlukan lebih sedikit, atau waktu yang diperlukan untuk kita sampai ke tempat yang sama dengan jarak yang sama itu semakin cepat. Kalau semakin cepat, maka waktunya berkurang. Ketika sebelah kanan dan kiri berbeda, satunya tambah satunya kurang, atau sebaliknya satunya kurang satunya tambah, maka ini perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai, cara pengerjaannya adalah dengan cara dikali lurus. Kali lurus itu seperti apa? Dengan cara seperti ini, 60 dikali X sama dengan 40 dikali 3. Kita mau mencari X-nya, berarti 60 pindah. Yang tadinya di kiri pindah ke kanan. 40 sama 3-nya tetap. Yang tadinya 60 di kiri, pindah ke kanan menjadi dibagi ya. Dibagi 60. Kita coret. 40 dan 60 sama-sama dibagi 20, yaitu 2 dan 3. 3 kita coret lagi, berarti hasilnya sisa angka 2. Satuannya adalah jam. Terbukti ya teman-teman. Kalau kecepatannya bertambah, berarti waktu tempuhnya berkurang. Yang jawabannya 2 jam adalah yang C. Kemudian soal nomor 6. Mobil A menempuh perjalanan dari kota X ke kota Y dengan kecepatan 60 km per jam sampai dalam waktu 2 jam. Mobil B menempuh perjalanan yang sama tapi waktunya 3 jam. Yang ditanya kecepatan mobil B. Ini masih sama perbandingan juga. Diketahui kalau waktunya 2 jam, itu kecepatannya adalah 60 km per jam. Sedangkan kalau butuh waktu selama 3 jam, yang ditanya berapakah kecepatannya? Jika kita pakai logika, ketika waktu tempuhnya bertambah, berarti kecepatannya berkurang ya teman-teman ya. Nah, ini perbandingan berbalik nilai karena sisi kanan dan kiri tandanya berbeda. Kalau berbalik nilai, kita kali lurus. 3 dikali X sama dengan 2 dikali 60. 3-nya pindah, berarti X sama dengan 2 dikali 60 dibagi 3.
Kita coret 60 dan 3, 1 dan 20. 20 kali 2 adalah 40 km per jam. Sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya, soal nomor 7. Mobil A menempuh perjalanan dari X ke Y kecepatannya 60 km per jam. Waktu tempuhnya 2 jam. Mobil B menempuh jarak yang sama, tapi dia istirahat 30 menit. Total waktu tempuh mobil B adalah 3 jam. Yang ditanya, berapa kecepatan mobil B? Kita tulis dulu yang diketahui di soal ya teman-teman. Kalau waktu tempuh mobil A ini 2 jam, kecepatan mobil A itu adalah 60 km per jam. Kemudian ada mobil lain, mobil B. Mobil B itu total waktu tempuhnya 3 jam, tapi dia udah sama istirahat. Istirahatnya 30 menit atau setengah jam. Berarti kalau yang ditanya waktu tempuhnya saja tidak diiringi dengan istirahat, itu bukan 3 jam. Kita kurangin berarti ya, 3 jam dikurang 30 menit itu adalah 2 jam 30 menit, atau kita tulis 2,5 jam, 2,5 jam. Kalau waktu tempuhnya 2,5 jam, berapakah kecepatannya? Kita simbolkan dengan X. Nah, kita analisa lagi. Di sini waktunya bertambah. Kalau waktunya semakin lama, berarti kecepatannya berkurang. Sisi kiri tambah, sisi kanan kurang. Ini perbandingan berbalik nilai dikali lurus. 2,5 dikali X sama dengan 2 dikali dengan 60. X sama dengan 2 dikali 60 dibagi 2,5. Kalau kita tulis 2 dikali 60 itu adalah 120. 120 dibagi 2,5 itu adalah 48 km per jam. Nah, ini nggak ada jawaban yang sesuai ya teman-teman ya. Yang mendekati cuma yang C, tapi nggak tepat juga. Jadi kita buat jawaban sendiri, yaitu F ya. Jawabannya adalah F. Nah, F inilah kita silang. F nilainya 48 km per jam. Nah, ini soal nomor 7. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kita ke soal nomor 8. Sebuah bus berangkat dari kota A dengan kecepatan 60 km per jam selama 2 jam. Dia istirahat 30 menit, kemudian melanjutkan perjalanan selama 1,5 jam dengan kecepatan yang sama. Yang ditanya, berapakah total jarak yang ditempuh bus tersebut? Kita tahu yang diketahui di soal pertama adalah kecepatan. Diketahui K-nya 60 km per jam. Mula-mula dia bergerak selama 2 jam, terus berhenti 30 menit, lanjut lagi 1,5 jam. Berarti kalau yang ditanya waktu tempuhnya, berarti waktu dia berjalan aja tanpa istirahat, yaitu 2 jam ditambah 1,5 jam, sehingga W-nya adalah 3,5 jam. Karena nggak sama istirahat ya teman-teman ya, barulah kita bisa mencari jarak. Karena rumus J itu adalah K dikali W, di mana K-nya itu adalah 60 dikali dengan W-nya itu adalah 3,5. 60 dikali 3,5 adalah 210 km. Jawabannya yang C. Lagi ya, ke soal nomor 9. Mobil menempuh jarak 150 km, kecepatannya 50 km per jam. Setelah menempuh 100 km, istirahat 30 menit. Habis itu baru lanjut sampai tujuan. Yang ditanya, berapakah total perjalanan mobil tersebut? Kalau total perjalanan itu, total waktu perjalanan berarti sama istirahat ya teman-teman ya. Berarti kita cari dulu mula-mula. Mula-mula dia udah menempuh jarak dia akan menempuh jarak 150 kilo. Kecepatannya 50 km per jam. Dia udah menempuh jarak selama 100 kilo. Berarti jarak pertama yang dia tempuh adalah 100 km. Dengan sebelum berhenti, berapakah waktu yang udah dia tempuh? Kita cari dulu ya waktunya. W sama dengan J dibagi K. J-nya 100, K-nya 50, berarti waktu yang udah dia tempuh adalah 2 jam. Ini waktu yang pertama. Selanjutnya dia istirahat 30 menit,
Terus lanjut perjalanan sampai tujuan. Sisa jaraknya kan totalnya 150, baru menempuh jarak 100. Berarti sisanya jarak yang kedua itu adalah 50 km. Dia lanjut dengan kecepatan yang sama. Berarti kita mencari waktu yang kedua, tapi kecepatannya sama. Rumusnya tetap J dibagi K. J-nya J yang kedua, kalau ini J yang pertama. J yang kedua itu nilainya adalah 50. Kecepatannya sama-sama 50 km per jam. Jadi 50 dibagi 50 adalah 1 jam. Nah, total waktu tempuhnya itu 2 jam ditambah 1 jam. Tambah lagi istirahat 30 menit. Berarti total semuanya adalah 3 jam 30 menit. Yaitu yang D. Lagi soal nomor 10. Mobil A menempuh jarak 180 km, kecepatannya 60 km per jam tanpa istirahat. Mobil B menempuh jarak yang sama, tapi kecepatannya 90 km dan dia istirahat 30 menit. Di tengah perjalanan, siapa yang sampai lebih dulu dan berapa selisih waktunya? Berarti kita tinjau mobil A dulu ya. Mobil A jaraknya adalah 180 km, kecepatannya adalah 60 km per jam. Waktu tempuh A itu adalah J dibagi K. J-nya 180, K-nya 60, kalau dibagi hasilnya 3 jam. Sekarang kita tinjau yang B, karena B kan istirahat. B jaraknya sama, karena mereka menempuh jarak yang sama, yaitu 180 km. Kecepatan B itu adalah 90 km per jam. Maka waktu yang ditempuh B, kalau ini belum sama istirahat, rumusnya sama ya. J dibagi K, 180 dibagi 90, itu adalah 2 jam. Tapi 2 jam ini belum ditambah istirahat selama 30 menit. Berarti total perjalanan B itu adalah 2 jam 30 menit. Sekarang kita bandingkan. Kalau A itu 3 jam, kalau B itu 2 jam 30 menit, maka yang sampai lebih dulu itu yang cepat, yaitu si B. Mobil B lebih cepat sampai dan selisih waktu mereka dari 2 jam 30 menit ke 3 jam itu adalah selisih 30 menit. Sehingga jawabannya yang domba. Yang sampai lebih dulu adalah mobil B dan selisih waktunya selama 30 menit. Nah, ini soal nomor 11. Coba teman-teman kerjakan. Kalau sudah, tulis jawabannya di kolom komentar. Sudah selesai. Sampai sini video kita kali ini. Jangan lupa cek video kita yang lain, karena kita masih banyak video-video kita yang lainnya. Jadi, teman-teman jangan lupa juga belajar, karena masa depan bukan untuk ditunggu, tapi untuk dipersiapkan. Sampai jumpa teman-teman semuanya.